Bab 226 Kuda Hitam. Lan Yu, aku akan membalaskan dendamu. Menjadi salah satu dari 4 bintang, setiap tindakan Su Zixuan diperhatikan. Ketika dia mengatakan ini, para murid di daerah 3 semua mulai menertawakan. Hahaha, itu adalah karma. Bocah itu memang sombong. Bahkan seseorang setenang Su Zixuan tersinggung oleh tindakannya. Petik 2. Semua orang senang, seperti Zhao Feng sudah dikirim ke tahap eksekusi. Kemasyhuran bintang 4 telah mencapai ketinggian yang tak tertahankan. Tidak ada yang berpikir bahwa Zhao Feng punya peluang melawan Su Zixuan. Terima kasih, Saudara Su. Gu Lanyu tidak menolak tawaran Su Zixuan dan dia mengalihkan pandangan beracunnya dari Zhao Feng. Tidak peduli betapa baiknya dia, setelah ditampar muka di depan orang banyak, dia tidak bisa menyingkirkan kebencian di hatinya. Melihat bahwa semua orang memandang Zhao Feng seperti orang mati, Lin Fan, yang berada di sebelah Zhao Feng, merasa gelisah. Saudara Zhao, situasinya tampaknya tidak terlalu baik, kata Lin Fan sedikit pahit. Karena dia berdiri tepat di sebelah Zhao Feng, yang lain juga memperhatikannya dan tanpa ragu, orang-orang itu tidak akan mudah menghindarinya. Hanya ada beberapa orang yang bisa mengalahkanmu dengan mudah. Jika Anda benar-benar tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Dan saya percaya segera bahwa tidak ada yang akan berani padamu. Zhao Feng tahu bahwa Lin Fan juga terlibat dalam masalah itu karena dia, tetapi dia juga tahu kekuatan yang terakhir sejak keduanya berdebat secara teratur bersama. Konyol, orang-orang terdekat tertawa dingin ketika mereka mendengar percakapan antara keduanya. Lin Fan menahan suaranya, bagaimana kamu bisa begitu keras untuk kecantikan seperti itu? Itu hanya cedera ringan, jika itu orang lain, hasilnya akan sama. Saya memperlakukan semua orang sama. Ditambah lagi, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Kalimat terakhir Zhao Feng kurang percaya diri. Memperlakukan semua orang sama, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Meskipun ini mudah dikatakan, tidak banyak yang bisa melakukan ini. Tapi dia tidak tahu bahwa di depan mata kiri Zhao Feng, semua orang berubah menjadi tumpukan daging dan tulang, tidak peduli apakah mereka cantik atau tidak. Karena itu, Zhao Feng tidak terlalu terpengaruh oleh penampilan. Area 3. Pertempuran berlanjut. Segera giliran Lin Fan dan lawannya adalah pemuda berpakaian kuning yang berada di langit kelima. Kamu berada di sisi yang sama dengan bocah bermata satu. Aku akan membuat pertempuran ini sangat menyakitkan bagimu. Pemuda berpakaian kuning berkata dengan brutal. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa dan dia mengeluarkan pedangnya, yang memotong pertahanan angkatan benar pemuda berpakaian kuning itu. Dalam hal kultivasi, Lin Fan hanya di puncak Sky 4, tapi dia peringkat 5 teratas di murid-murid Kor Bulan Patah. Pemuda berpakaian kuning itu dikalahkan dalam 2 hingga 3 gerakan. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng dan Lin Fan setelah putaran pertama menyebabkan orang lain sedikit waspada. Berikutnya, babak kedua dimulai. Su Zixuan sekali lagi naik. Lawan Su Zixuan kali ini adalah seorang pemuda di langit ke-6 yang berasal dari klan pedang Cloud. Jiang, pedang terbang emas berkilau terbang dari punggung Su Zixuan, dan itu terbang dengan kecepatan dan kekuatan yang ekstrim. Murid dari Cloud Sword Clan tidak buruk dan keahliannya adalah pedang, yang langsung meninggalkan bidang pedang hijau di udara. Sua, cahaya emas berkilau menebas lawan dengan ketajaman yang luar biasa. Aku mengakui kekalahan. Murid dari Cloud Sword Clan segera menyerah dan pada saat ini, sudah ada luka berdarah di pipinya. Dari segi kekuatan, pemuda dari klan pedang Cloud ini setara dengan Yang Gan, tapi dia dikalahkan. Seketika, segera, sekarang giliran Zhao Feng lagi. Sosok pemuda bermata satu dan bermata biru menarik perhatian banyak orang. Dan kali ini, lawan Zhao Feng masih sangat kuat. Itu adalah pemuda berwajah persegi yang mengenakan jubah hitam. Pemuda berjubah hitam memiliki murid hitam pekat dan dia tanpa emosi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan aura aneh menyebar dari tubuhnya. Seorang murid inti dari kuil kuno. Tan Lin yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat murid Kor Kuil Kuno. Banyak orang menarik napas dingin. Area 3 memang penuh dengan banyak orang kuat. Selain Si Zixuan, ada Tan Lin dan Gu Lanyu. Orang-orang ini dekat dengan puncak tangga. Murid-murid yang ikut serta dalam kuil kuno selalu jumlahnya sedikit dan kali ini hanya 5 yang datang, mungkin semua murid generasi muda dari kuil kuno. Kuil kuno menyusuri jalan para elit. Menurut pengalaman sebelumnya, semua murid kuil kuno umumnya bisa mencapai 20 besar dan pasti akan ada 1 di 3 teratas.
Zzzz, keberuntungan Zhao Feng tidak terlalu baik. Suara-suara yang sombong terdengar dari bawah. Bahkan Lin Fan harus mengakui hal ini. Pertama, itu adalah Gu Lanyu dan sekarang, itu adalah Tan Lin. Orang harus tahu bahwa jika keberuntungan seseorang tidak terlalu baik dan mereka bertemu lawan yang kuat setiap saat, kinerja mereka akan menurun seiring waktu. Su Zixuan dan Gu Lanyu sama-sama menyaksikan pertempuran ini. Bahkan beberapa orang dari daerah lain melihat ke atas. Alasan mengapa mereka memperhatikan adalah karena 2 poin. 1. Zhao Feng telah mempermalukan kecantikan dalam pertandingan sebelumnya dan dia meninggalkan kesan kejam di hati mereka. 2. Para murid kuil kuno kuat dan serangan mereka sangat misterius. Oleh karena itu, pertandingan Zhao Feng dan Tan Lin menjadi titik fokus. Kekeke, apakah kamu tidak akan mengakui kekalahan setelah melihat bahwa lawanmu adalah aku? Sorotan cahaya biru menyala di pupil gelap Tan Lin. Lapisan energi mental yang tak terlihat telah menyelimuti daerah itu. Dalam keadaan normal, lawan Tan Lin akan berdiri diam selama 1 atau 2 detik sebelum jatuh pingsan ke tanah. Zhao Feng hanya merasakan naksir tangan yang tak terlihat di tubuhnya. Pada saat yang sama, suara memikat terdengar di benaknya. Serangan ilusion hipnotis. Zhao Feng mengenali gaya lawannya dengan sangat cepat. Namun, energi mental yang terakhir itu tidak mendekati sosok berkerudung dari hari itu, jadi bagaimana itu bisa membahayakan Zhao Feng? 1 napas, 2 napas, waktu berlalu dengan lambat. 3 napas kemudian, Zhao Feng masih memiliki senyum di wajahnya saat dia berdiri di tempat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Keringat dingin mulai terbentuk di dahi Tan Lin saat ekspresinya menjadi serius. Matanya menyala dengan dingin ketika lapisan api abu-abu terbentuk di sekitarnya dan cahaya biru di matanya menjadi lebih besar. Energi mental di udara menyebabkan energi sedikit berfluktuasi. Jelas bahwa Tan Lin menggunakan semua kekuatannya dan para penonton hanya merasakan hati mereka sedikit bergetar dan mereka juga merasa tidak nyaman. Serangan energi mental yang sangat kuat. Sebagian dari murid-murid di bawah ini merasakan jantung mereka melompat ketika mereka merasakan bagian dari serangan yang tersisa. Sejumlah kecil orang memiliki ekspresi ketakutan atau kelelahan. Baik Su Zixuan dan Gu Lanyu tergerak oleh tampilan energi mental ini. Serangan energi mental dari kuil kuno memang sulit untuk dihadang dan banyak murid yang kurang tahan terhadapnya. Namun, detik dan detik berlalu. Setelah puluhan napas, punggung Tan Lin basah kuyup. Tetapi Zhao Feng tidak terluka sama sekali. Semua penonton tercengang, bahkan para petinggi dari kuil kuno memiliki ekspresi serius. Sebuah cahaya menyala di Lintong, salah satu mata mimpi buruk bintang 4, bisakah orang ini memiliki harta yang tahan terhadap serangan energi mental? Sepertinya ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Zhao Feng tersenyum, hanya dia yang begitu santai di depan serangan energi mental. Berat. Jangan berpikir hanya karena kamu dapat memblokir serangan energi mentalku dengan harta, itu memberimu hak untuk menjadi sombong. Tan Lin menyerah karena menggunakan serangan energi mental dan dia menyilangkan telapak tangannya, memadatkan lapisan cahaya abu-abu yang menyebabkan aura dinginnya naik. Karena kuil kuno berada di peringkat kedua dalam 13 klan, mereka jelas tidak hanya bergantung pada teknik energi mental atau mereka tidak akan bisa memegang gelar kedua begitu lama. Berlutut, seru Zhao Feng dan udara sepertinya meledak dengan guntur saat lapisan energi mental menyelimuti Tan Lin. Wah, darah bocor dari lubang Tan Lin saat dia berlutut ke tanah dengan celepukan. Kerumunan yang menonton di bawah ini merasakan darah mereka mendidih ketika mereka mendengar teriakan Zhao Feng. Serangan macam apa itu? Itu juga seperti serangan energi mental. Kerumunan pecah menjadi diskusi ketika mereka melihat Zhao Feng dengan tidak percaya. Hanya satu teriakan dari Zhao Feng saja yang melukai Tan Lin. Yang kedua yang Tan Lin berlutut di tanah, cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng saat dia mengirimkan aura dingin dengan menyebabkan daerahnya terasa seperti neraka. Energi mental yang kuat seperti itu, Anda juga, Tan Lin berhasil memeras saat ia berbaring di sana tanpa energi. Zhao Feng menang. Hakim mengumumkan kemenangan Zhao Feng. Energi mental bocah itu bahkan lebih kuat daripada murid dari kuil kuno. Lihat, pertempuran dan niat membunuh Zhao Feng telah melonjak. Pertempuran ini mengguncang 4 area. Zhao Feng berjalan dari panggung, masih dingin dan tanpa emosi. Ekspresi jahat dari rambutnya yang tertiup angin sangat terasa di hati setiap orang. Area 3, melihat Zhao Feng yang semakin dekat, para murid penuh kewaspadaan dan ketakutan.
Gu Lanyu tidak bisa menahan nafas panjang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang ini akan menjadi begitu kuat dan misterius. Sejak saat ini dan seterusnya, nama Zhao Feng tersebar di seluruh aliansi Banquet. Kuda hitam pertama muncul di aliansi Banquet dan kekuatannya sebanding dengan puncak tangga. Tingkat energi mental ini tidak cukup dekat bagi bintang. Ini beberapa tingkatan lebih rendah dari Heavenly Absent Ice Lintong. Sulit untuk mencapai penguasaan setinggi itu dengan melatih energi mental dan petir pada saat yang sama. Su Zixuan berkata dengan menyesal. Menjadi salah satu dari 4 bintang, pengetahuan dan pikirannya berada di tingkat yang berbeda. Dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng sebelumnya dan dia mungkin berpikir ada kejutan. Tetapi setelah melihat bahwa yang terakhir juga berkonsentrasi pada teknik energi mental, ia kehilangan minat. Su Zixuan ingat apa yang dikatakan oleh tuannya, fokus adalah jalan menuju puncak kesuksesan. Chang Yuyue adalah orang seperti ini. Satu pedang miliknya telah mencapai puncak. Tidak peduli apa yang Anda miliki, energi mental atau penguatan tubuh, semuanya akan diiris dengan satu pedang. Tentu saja, alasan ini juga merupakan dasar dunia ini. Bab 227 Mata Absen Surgawi. Su Zixuan bukan satu-satunya orang yang tahu alasan fokus. Zhao Feng juga tahu tentang itu. Inilah mengapa dia menyerah pada penguatan tubuh. Meskipun penguatan tubuh kuat, mengolahnya terlalu keras dan akan membatasi kemajuan. Pertempuran di 4 area aliansi Banquet berlanjut tanpa henti. Mata Zhao Feng tidak hanya terbatas pada area 3. Dia juga melihat pertempuran di daerah lain, terutama ketika bintang 4 bertempur. Zhao Feng tidak mau ketinggalan dari perkelahian mereka dan 4 bintang memenangkan hampir semua pertempuran mereka dalam satu gerakan. Tentu saja, Zhao Feng bukan satu-satunya kuda hitam yang muncul. Ada 3 hingga 4 kuda hitam lain yang muncul setelahnya. Kuda-kuda hitam tidak terkenal, tetapi kekuatan mereka luar biasa dan terbukti dengan mengalahkan para elit tua. Zhao Feng mengenali Bei Moi dan Zhao Yufei sebagai 2 dari mereka. Baik Bei Moi dan Zhao Yufei adalah keajaiban yang menerima warisan dan terlepas dari 4 bintang, mereka memenangkan pertempuran dengan mudah. Ada kuda hitam lain bernama Yan Chuan, yang keahliannya menguatkan tubuh. Tubuh Yan Chuan telah mencapai standar yang luar biasa, ia mampu memblokir orang-orang di langit ke-6 hanya dengan tubuhnya. Murid kepala klan rusak bulan Yang Gan mengejutkan semua orang dengan penampilannya, tetapi dia dikalahkan oleh Yan Chuan dalam pertukaran hampir 100 langkah. Yan Chuan berada di langit ke-6 dan menambahkan penguatan tubuhnya yang menakutkan, baik serangan maupun pertahanannya menakutkan. Ini terutama untuk pembelaannya dan itulah alasan utama kemenangannya. Sepertinya murid kepala klan bulan rusak hanya begitu-begitu. Yan Chuan tertawa. Setelah sekitar 100 gerakan, Yang Gan terengah-engah sedangkan laju pernapasan Yan Chuan normal. Perbedaan antara keduanya langsung ditampilkan. Yan Chuan adalah kuda hitam terbesar setelah Zhao Feng dan ketenarannya tepat di bawah bintang 4. Mata Zhao Feng melirik tubuh Yan Chuan dan tidak ada perhatian lebih lanjut dibayarkan. Tepat pada saat ini, di area pertama, kilatan cahaya yang terang tampak menembus awan. Seorang gadis berpakaian sederhana dengan kulit seputih salju dan memegang pedang hijau panjang 3 yard berdiri di sana. Sepertinya dia adalah seorang dewi dalam sebuah lukisan. Chang Yuyue telah mengalahkan lawannya dalam satu gerakan sekali lagi. Setiap langkah yang dia lakukan dilakukan dalam sekejap dan itu akan mengurangi pertempuran di area lain. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tindakan Chang Yuyue terlalu cepat dan tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Tapi ada satu pengecualian dan itu adalah Zhao Feng. Dengan mata spiritual Tuhan Zhao Feng, dia bisa memainkan adegan bahwa satu pedang melambat hampir 100 kali. Dia terpana oleh kekuatan pedang yang satu itu. Itu mungkin telah mencapai kekuatan langit ke-7 puncak dan pembudidaya normal di langit ke-7 mungkin akan langsung terbunuh oleh satu pedang itu. Zhao Feng bahkan memiliki perasaan bahwa jika dia menghadapi pedang itu lurus, dia juga akan dibunuh dalam satu gerakan. Pelanggaran Chang Yuyue telah melampaui setiap hadiah jenius dan dia berdiri di puncak, tak terkalahkan dan kesepian. Meskipun pembelaannya mungkin tidak sebagus Yan Chuan dan Bei Moi dan gerakannya tidak seisterius milik Lin Tong dan Su Zixuan, selama dia memiliki satu pedang, setiap serangan yang dihadapinya akan ditembus. Satu pedang menembus 10.000 teknik. Itu adalah pedang Dao. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Chang Yuyue membuatnya mengingat Xin Wuheng, yang telah pergi secara misterius hari itu.
Jika satu orang harus dipilih dalam aliansi Banquet yang mampu bertarung melawan Chang Yuyue, itu adalah Lintong. Yang terakhir, juga telah mengalahkan lawan-lawannya dalam satu gerakan dan teknik energi mentalnya sangat misterius dan mereka bahkan telah melampaui sosok berkerudung dari hari itu. Yang Gan vs Lintong. Sebuah suara berkata, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah. Menghadapi nomor 2 dari bintang 4, senyum pahit muncul di bibir Yang Gan. Tentu saja, dia belum menyerah dan hatinya sekokoh batu. Kembali di klan bulan rusak, Yang Gan telah melalui pelatihan Zhao Feng dan dia memiliki beberapa perlawanan terhadapnya. Lintong berdiri diam ketika aura dingin menyebar ke seluruh area dan sepertinya membekukan udara. Hati Yang Gan bergetar ketika dia merasa dirinya jatuh ke dalam jurang. Aura dingin meluas ke pikirannya. Pada titik ini, wajah Yang Gan menjadi pucat pasi. After all, dia telah menjalani pelatihan Zhao Feng dan dia memiliki resistensi yang kuat terhadap teknik energi mental. Lintong sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya dia tidak mengalahkan lawannya secara instan. Hanya pada titik ini saja Yang Gan memiliki hak untuk bangga. Yang Gan berjuang mati-matian ketika matanya tiba-tiba berkedip dan dia menghunus pedangnya. Dia menebas Lintong, yang terakhir itu tanpa ekspresi saat lampu merah muncul di matanya. Mata absen surgawi. Para penonton berseru, mata absen surgawi. Teknik paling berharga dari kuil kuno yang juga membutuhkan kekuatan garis keturunan untuk bisa mengolahnya. Yang kedua bahwa Lintong mengaktifkan Heavenly Absent Eyes, dia tampaknya menjadi kaisar. Kekuatan misterius yang tak terlihat menyebabkan murid di dekatnya bergetar. Pada saat ini, Lintong tampaknya memiliki kemampuan untuk melawan Chang Yuyue. Tidak baik, Yang Gan menahan napas saat dia merasa tubuhnya membeku. Lintong dengan dingin memindai dirinya. Celepuk, Yang Gan jatuh ke tanah basah oleh keringat dingin dan dia lelah. Semua Lintong lakukan adalah memindai Yang Gan dan ini telah menghancurkan Yang Gan. Suara-suara menarik napas dingin muncul. Ao Yuetian dan Su Zixuan dari Four Stars keduanya memiliki ekspresi waspada dan serius. Rumornya tidak salah sama sekali. Yang perlu dilakukan Lintong adalah melirik lawannya sekali dengan mata absennya yang surgawi dan dia mengalahkan mereka. Petik 2. Dia terlalu menakutkan. Dari 4 bintang, Lintong tanpa ragu adalah yang paling misterius. Petik 2. Para murid yang berpartisipasi semua tertegun. Setelah Yang Gan hilang, baik Zhao Feng dan Lin Fan pergi untuk memeriksanya. Karena Zhao Feng juga terlatih dalam jalur energi mental, ia memiliki hak untuk mengekspresikan pikirannya. Pada saat ini, Yang Gan masih shock dan dia sangat lemah. Kakak Yang, keletihan dan kantukmu berasal dari penggunaan energi mental. Di mana, pil spiritual pengembalian dewa, yang saya katakan untuk Anda persiapkan. Zhao Feng mengingatkan, Yang Gan segera memakan pil spiritual dewa pengembalian dan warna mulai muncul di wajahnya lagi. Untungnya, Lintong tidak bertindak terlalu keras dan dia tidak melukai energi mental Yang Gan. Brother Zhao, ketika saya terkena teknik energi mental itu, saya merasa seolah-olah saya terjebak di penjara di dalam jurang dan tidak peduli bagaimana saya berjuang, saya tidak bisa melarikan diri, Yang Gan tersentak. Oh, sepertinya itu menjadi teknik ilusi energi mental, kata Zhao Feng setelah beberapa pemikiran. Mengapa saya merasa begitu banyak waktu telah berlalu? Yang Gan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kecepatan energi mental berbeda dengan kenyataan. Ini seperti bagaimana Anda dapat melewati ingatan Anda hanya dalam satu pikiran, tetapi dalam kenyataannya, hanya sesaat yang berlalu. Zhao Feng tersenyum samar. Teknik ilusi energi mental juga keahlian Zhao Feng, tapi mata kosong surgawi Lintong jauh lebih dalam dan mendalam daripada miliknya. Sementara Zhao Feng sedang berbicara dengan Yang Gan, Lintong, yang tidak jauh, juga melihat ke atas. Zhao Feng tampaknya merasakan sesuatu dan dia menatap lurus ke mata Lintong. Seketika gelombang energi mental yang tak terlihat tampak berbenturan, yang seolah membekukan udara. Mata Lintong gelap dan misterius, sedangkan satu mata Zhao Feng dalam tetapi tampaknya mengandung ketajaman untuk itu. Pada titik waktu ini, semuanya menjadi sunyi senyap. Selain Zhao Feng dan Lintong, semua orang merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Perdebatan tidak diperbolehkan selain dari yang bertarung. Aura seseorang di alam roh sejati hancur. Zhao Feng berbalik dan dia kembali ke area 3 tanpa ekspresi. Orang itu cukup menarik. Mengapa mata absen surgawi saya gemetar karena kegembiraan?
Dan penutup matanya, Lin Tong bergumam pada dirinya sendiri. Murid-murid terdekat semuanya menghela nafas panjang. Ketika Zhao Feng menghadapi Lin Tong, mereka merasakan tekanan pada jiwa mereka yang sangat jahat. Setelah pertukaran ini, banyak yang menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng. Posisi kuda hitam teratas tidak bisa digerakkan. Di seluruh aliansi, siapa yang berani menghadapi Lin Tong? Dan melihat situasinya, pertandingan antara keduanya genap. Area 3, satu mata dan rambut biru Zhao Feng sangat luar biasa. Selain Su Zixuan, semua orang menjadi waspada dan beberapa bahkan takut pada Zhao Feng. Bahkan Gulanyu merasa gelisah. Naluri wanitanya memberitahunya bahwa Zhao Feng adalah orang yang sangat berbahaya. Matanya berkedip dan dia tidak bisa tidak khawatir bahwa tindakan menjadikannya musuhnya terlalu gegabah. Dan melihat perjamuan aliansi ini, penampilan para murid klan rusak bulan tidaklah buruk. Zhao Feng dan Bei Moi adalah dua kuda hitam dan Yang Gan tidak menodai gelar murid kepala. Disiplin inti lainnya, seperti Lin Fan dan Ran Xiaoyuan, semua memiliki penampilan yang hebat juga. Di tribun penonton, Lin Moon Clan, Silver Moon Clan dan Secluded Jade Palace, yang dekat dengan Broken Moon Clan, dikejutkan oleh tampilan kekuatan Broken Moon Clan dalam generasi yang lebih muda. Ini khususnya terjadi pada klan Bulan Perak dan Istana Giok terpencil, yang telah melakukan jauh lebih baik daripada klan Bulan Rusak di aliansi perjamuan sebelumnya. Tapi kali ini, yang terakhir dengan mudah menyusul kedua klan. Otoritas yang lebih tinggi dari klan Lin Moon sedikit lebih baik. Meskipun generasi muda klan Rusak Bulan sangat hebat saat ini, tidak ada pemimpin sejati dan tidak ada dari mereka yang bisa menjadi salah satu bintang. Penatua pertama klan Lin Moon tersenyum. Di sisi Lin Moon Clan, mereka masih memiliki salah satu dari 4 bintang, Ao Yuetian dan Zhao Yufei, salah satu kuda hitam. Pada waktu bersamaan, di sudut tempat penonton, orang-orang dari negara naga besi semua diam ketika mereka menyaksikan aliansi bankuet dengan dingin, mengejek dan menghina. Sepertinya 13 negara tidak memiliki banyak jenius. Hanya 4 bintang yang bisa dilewati. Suara dingin terdengar dari sosok misterius berpakaian hitam yang wajahnya tidak terlihat. Di sisi Broken Moon Clan, bukankah negara naga besi berperang dengan negara kaya langit? Mengapa mereka masih punya waktu untuk menonton aliansi bankuet? Penatua pertama bertanya tanpa ekspresi. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di area 3, Zhao Feng vs Su Zixuan. Bab 228 3 Formasi Pedang. Zhao Feng vs Su Zixuan. Semua penonton langsung berbalik ke arah area 3. Salah satu jenius yang paling menarik perhatian, Su Zixuan, berjalan dengan anggun ke atas panggung pasir hitam. Ketika salah satu dari 4 bintang memasuki panggung, itu menarik perhatian. Bahkan ada teriakan dan teriakan gadis-gadis muda. Dari 4 bintang, Chang Yuyue adalah seorang wanita dan kesepian, Lin Tong terlalu dingin dan misterius dan Ao Yuetian sombong dan tidak sopan. Hanya Su Zixuan yang tenang dan mudah diajak bicara. Dia memiliki hubungan yang hebat dengan semua orang dan dia adalah pasangan yang ideal untuk setiap gadis. Tentu saja, alasan mengapa begitu banyak perhatian diberikan pada pertempuran ini bukan hanya karena Su Zixuan, itu juga karena lawannya. Zhao Feng, kuda hitam yang aneh, kuat, dan kejam. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kuda paling gelap di sini. Dia hampir merusak Gulanyu sebelumnya dan ini telah menyebabkan banyak pria menjadi marah. Tentu saja, karena kekuatan Zhao Feng, sebagian besar takut atau waspada terhadapnya. Pertempuran antara dia dan Gulanyu dan Tan Lin telah membuktikan kekejaman dan kekuatan Zhao Feng. Jika memang begitu, tidak semua orang akan yakin akan kemampuannya. Tapi Zhao Feng telah menghadapi Lin Tong sedetik sebelumnya dan ini telah meningkatkan misteriusnya. Dia adalah seorang pemuda misterius yang bahkan Lin Tong ingin tahu. Di bawah sorak-sorai kerumunan, seorang pemuda berambut biru bermata satu berjalan ke atas panggung. One of the Four Stars vs The Darkest Horse. Ini adalah pertarungan yang layak ditonton. Pada saat yang sama, pertempuran ini juga akan dikaitkan dengan nilai sebenarnya Zhao Feng. Pada saat ini, mereka yang akrab dengan Zhao Feng menatap Ariana dengan penuh perhatian. Yang Gan, Bei Moi, Lin Fan, Ran Xiaoyuan, Liu Yuer, semua murid yang mewakili klan rusak bulan melirik ke area 3. Fenger, tujuan dan nilai Anda serta harapan klan rusak bulan tergantung pada pertempuran yang satu ini. Penatua pertama menarik napas dalam-dalam dan dia hampir menahan napas.
Ini adalah murid paling berbakat dalam hidupnya dan dia berdiri di ambang sejarah penulisan. Keberhasilan dan kekalahan ada di garis depan. Zhao Feng, kamu kejam dan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika Anda tidak mengalami kekalahan, siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah akan dirugikan. Petik 2. Kebenaran muncul di wajah tenang Su Zixuan. Begitu katanya, suara persetujuan datang dari area 3. Betul, dia adalah bajingan bermata satu yang kejam. Anda harus memberinya pelajaran. Petik 2. Jika dia bisa begitu kejam pada kecantikan seperti Gulanyu, dia pasti akan lebih menyakiti orang lain. Dia harus diberi pelajaran di sini. Petik 2. Kelompok pemuda setuju. Dalam situasi normal, mereka pasti akan tetap diam, tetapi salah satu bintang telah keluar. Pada titik waktu, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Pada saat ini, Zhao Feng telah menjadi setan, sementara Su Zixuan telah menjadi pahlawan yang benar. Melihat bahwa Zhao Feng dikutuk oleh kerumunan, ekspresi para murid klan rusak bulan telah berubah sedikit jelek. Zhao Feng terdiam. Bukankah dia hanya melukai kecantikan? Su Zixuan ini memang merepotkan. Hanya dari beberapa kata, dia telah menempatkan dirinya di jalan yang benar. Karena itu, jika Su Zixuan benar-benar mengajarkan pelajaran keras kepada Zhao Feng, tidak ada yang akan merasa jijik. Sebaliknya, tindakannya akan dipuji. Zhao Feng, jika Anda bersedia meminta maaf kepada Gulanyu dan memulai yang baru, pertempuran ini hanya akan menjadi pertarungan normal dan saya bersedia menjadi teman Anda. Su Zixuan tersenyum tipis dan berkata dengan jujur. Zhao Feng hampir membentang matanya. Su Zixuan ini konyol. Apa? Apakah dia? Pikir dia benar bereinkarnasi. Kerumunan langsung terdiam. Akankah pemuda misterius dan kuat ini dibujuk oleh Su Zixuan? Akankah semua pembalasan di antara mereka diselesaikan dan apakah Zhao Feng akan berubah dari yang jahat menjadi orang yang benar? Bukan hanya Su Zixuan yang menunggu jawaban, semua orang juga. Menurut logika, pemuda yang dingin dan kejam seperti Zhao Feng pasti tidak akan setuju dan langsung menyerang. Su Zixuan bahkan telah membuat persiapan. Saya bersedia untuk mempelajari ajaran Anda, tapi itu jika Anda memiliki kekuatan untuk membuat saya berbalik benar dari jalan kejahatan saya. Senyum lucu muncul di bibir Zhao Feng. Bersedia mempelajari ajaran Anda. Paruh pertama kalimat menyebabkan kerumunan berhenti, tetapi babak kedua langsung menyalakan kemarahan di hati semua orang. Orang ini mempermalukan mereka. Di depan semua orang, Zhao Feng telah bermain-main dengan Su Zixuan. Seketika, ekspresi Su Zixuan terkulai, Anda menolak bersulang hanya untuk minum penalti. Jiang. Pedang terbang emas yang berkedip terbang keluar dari punggung Su Zixuan dan menusuk langsung ke Zhao Feng. Kecepatan dan kekuatan ledakan dari pedang terbang itu telah mencapai tingkat yang luar biasa, seperti melambangkan kemarahan di hati Su Zixuan. Zhao Feng tidak berani terganggu. Hanya satu pedang Su Zixuan yang membuat pembudidaya normal di langit ketujuh tidak dapat menghalanginya. Selanjutnya, Zhao Feng hanya di langit kelima. Su. Pedang emas menebas sosok Zhao Feng menjadi potongan-potongan dan meninggalkan luka yang dalam di tanah. Pada saat bersamaan, Seu, di tengah suara guntur, sosok muncul di sisi lain. Apa keterampilan gerakan ini yang bahkan menghindari serangan Su Zixuan? Kerumunan pecah menjadi diskusi. Langkah pertama telah menggerakkan hati banyak orang. Dari awal aliansi Banquet hingga sekarang, tidak ada lawan yang menghindari pedang terbang Su Zixuan dengan mudah karena kecepatan pedang itu mengerikan. Bahkan seseorang di langit ketujuh akan kesulitan untuk menghindarinya. Tapi Zhao Feng melakukannya dengan mudah. Ekspresi Su Zixuan tidak berubah. Sebaliknya, senyum lucu muncul di wajahnya. Sua, pedang terbang emas itu tampaknya memiliki mata. Setelah hilang pertama kali, ia terus mengejar Zhao Feng. Deyin Shadow Cloak mengepakkan punggung Zhao Feng dan dengan kilatan petir yang berkedip, gerakannya menjadi lebih cepat. Kecepatan yang dia capai saat ini bahkan telah melampaui pedang-pedang terbang itu. Target, Su Zixuan. Dengan desingan petir dan suara guntur, dia telah tiba di depan Su Zixuan. Menurut analisis Zhao Feng, kelemahan Su Zixuan pasti pertempuran jarak dekat jika keahliannya mengendalikan pedang terbang. Ekspresi Su Zixuan sedikit berubah, ini adalah pertama kalinya di aliansi Banquet bahwa seseorang telah tiba di depannya. Peng! Di tengah kombinasi petir dan guntur, busur petir muncul di depan Su Zixuan. Yang terakhir tidak panik dan pisau hijau terbang keluar dari punggungnya,
yang menciptakan dinding yang sangat berbenturan dengan serangan Zhao Feng. Dengan bang, telapak tangan Zhao Feng diblokir dengan pedang terbang dan sosoknya didorong kembali. 3 pedang di punggung Su Zixuan dapat digunakan untuk pelanggaran dan pertahanan, tapi untungnya, petir Zhao Feng sedikit mematikan Su Zixuan. Namun, pedang emas masih mengikuti Zhao Feng. Penjepit pedang hijau dan emas menyerang Zhao Feng. Jika itu orang lain selain dari bintang 4, mereka akan berada dalam situasi putus asa dan berbahaya. Qiu, Zhao Feng melakukan perjalanan seperti kilat dan bukannya mundur, ia melanjutkan ke depan. Di telapak tangannya, lengkungan petir kental muncul. Pada saat ini, Lightning Wind Palm-nya didorong ke level 6, yang 2 kali lebih kuat dari level 6. Asli, menghadapi keajaiban yang berdiri di puncak 13 negara, Zhao Feng tidak bisa terus menjaga kekuatannya. Jadi dia menggunakan Lightning Inheritance untuk meningkatkan serangan, gerakan dan kekuatan sejati. Ding, peng, Zhao Feng terus-menerus menggunakan petir angin palem terhadap Su Zixuan dan ekspresi yang terakhir akhirnya berubah saat ia merasakan sensasi mati rasa mengalir melalui tubuhnya. Setelah diserang oleh Zhao Feng dengan ganas, dia memanggil pedang biru ketiga dari punggungnya dengan Jiang dan menciptakan serangan berdesir. Pedang hijau dan biru digunakan untuk pertahanan dan karena itu, satu-satunya yang bisa menyebabkan masalah Zhao Feng adalah pedang emas. Kedua pedang defensif diblokir untuk Su Zixuan dan mereka membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Ini terutama terjadi pada pedang biru, yang mengandung unsur air yang sangat cocok untuk pertahanan. Su Zixuan mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi serius, bahayanya akhirnya berlalu. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya akan menang. Para penonton semua linglung dan tak percaya. Kecepatan ledakan dan pelanggaran yang ditunjukkan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sulit dipercaya dengan semua keterampilannya yang mengandung kekuatan petir. Kapan Zhao Feng memiliki kekuatan pertempuran yang kuat? Petir murni. Para atasan dari klan bulan rusak terkejut dan ekspresi Hai Yun Master redup. Kecakapan pertempuran yang ditampilkan Zhao Feng saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kesadaran atau pengalaman pertempuran. Petir yang murni dan mendalam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Lightning Wind Palm. Kekuatan yang menghancurkan dan kecepatan yang mengerikan. Itu karena ini bahwa Zhao Feng bisa menang atas salah satu dari 4 bintang, Su Zixuan, meskipun itu hanya sesaat. Itu Feng Zhao, bagaimana ini mungkin? Ao Yuetian, Bei Moi, Quan Chen Enko, semua tertegun. Ekspresi Gulanyu pucat pasi dan hatinya bergetar saat dia melirik sosok yang tertutup petir. 3 formasi pedang, mata Su Zixuan menyala dan 3 pedang terbang membentuk garis lurus di depannya. Mereka memangkas serangan Zhao Feng menjadi beberapa bagian. Tidak peduli seberapa merusak pelanggaran Zhao Feng, mereka semua dinonaktifkan ketika mendekati 3 pedang. Menjadi salah satu dari 4 bintang, kartu tersembunyi Su Zixuan jelas tidak akan sesederhana itu. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. Dia telah menggunakan semua kekuatannya, tidak termasuk kekuatan garis keturunannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh lawannya. Selanjutnya, setelah formasi 3 pedang Su Zixuan telah terbentuk, ada tanda-tanda serangan balik. Setelah mulai menyerang secara penuh, kekuatan formasi 3 pedang akan memotong para penanam dari langit ke-7 menjadi berkeping-keping dan bahkan seseorang sekuat Zhao Feng tidak akan bisa menghadapinya secara langsung. Qiu, Zhao Feng berubah menjadi busur petir saat jubah bayangan Yin mengepak, menyebabkan dia melompat ke udara. Pada saat yang sama, busur dengan 3 anak panah muncul di tangannya. Bab 229 Busur dan Pedang. Busur memiliki simbol lotus es biru di tengahnya. Banyak orang tercengang ketika Zhao Feng mengeluarkan busur Lohou. Sangat jarang untuk melihat pembudidaya yang menggunakan busur di benua ini. Busur. Su Zixuan tertawa dingin di dalam hatinya. Pedang terbangnya bisa menyerang jarak jauh dan bertahan juga dan formasi 3 pedang juga tangguh. Saat itu, Ao Yuetian dikalahkan oleh formasi 3 pedang ini dan bahkan sekarang, yang pertama belum menemukan solusi melawannya. Namun, pada saat ini Zhao Feng mengeluarkan busur. Dia bermimpi jika dia berpikir bahwa busur itu bisa mengalahkan formasi 3 pedangnya. Jiang. Pedang emas yang ada di formasi 3 pedang menebas udara di Zhao Feng. Keuntungan Su Zixuan adalah bahwa pedang itu sempurna untuk pertempuran jarak jauh dan jarak dekat karena mereka sangat gesit. Hehe, dari semua senjata, busur memiliki jangkauan terpanjang.
Zhao Feng tertawa ringan dan dengan lipatan jubah bayangan yin-nya dan gemuruh guntur, dia menarik diri dari Su Zixuan. Dalam hal kecepatan gerakan, Su Zixuan tidak lebih lambat dari Zhao Feng karena kultivasinya berada di langit ketujuh, yang berarti bahwa dia tidak memiliki kelemahan yang jelas. Tapi, jika Su Zixuan ingin mengendalikan pedang terbang dan menyerang pada saat yang sama, kecepatannya akan menurun drastis. Meskipun dia memiliki 3 pedang yang terbuat dari bahan-bahan unik yang memungkinkan dia untuk mengendalikannya seperti yang dia inginkan pada saat yang sama, dia harus banyak fokus pada mereka. Jarak antara Zhao Feng dan Su Zixuan segera melebar. Area panggung cukup besar bagi Zhao Feng untuk bergerak. Su Zixuan tidak tahu bahwa satu titik ini membalikkan pertempuran di kepalanya. 3 pedang terbang Su Zixuan semuanya dekat dengan senjata mortal kelas tinggi dan setelah dipalsukan secara khusus, mereka telah menjadi keluarga yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh yang sebelumnya. Setelah membentuk formasi 3 pedang, kekuatannya meningkat secara signifikan. Petik 2. Zhao Feng menyadari bahwa keuntungan Su Zixuan berasal dari 3 pedangnya. Kekuatan formasi 3 pedang terlalu menakutkan dan bahkan Ao Yuetian akan kalah jika dia menghadapi mereka secara langsung. Zhao Feng tidak dapat memblokirnya, bahkan dengan Lightning Wind Palm-nya kecuali itu mencapai tingkat ke-7. Dari 4 bintang, mungkin hanya Chang Yuyue yang mampu menembus formasi 3 pedang Su Zixuan langsung. Beng gelombang-gelombang Sou-Sou. Zhao Feng menarik kembali busur Lohou dan dia mengirim panah bersiul hampir dengan kecepatan suara di Su Zixuan. Rasa dingin yang mengerikan di tengah gemuruh petir berselisih dengan pedang terbang Su Zixuan. 1 panah, 2 panah, 3 panah. Tubuh Su Zixuan akan menegang dengan setiap pertukaran dan erosi petir dan es membuatnya tak bisa berkata-kata. Setelah Lightning Inheritance bergabung ke Lohou Bo, kekuatannya mencapai level lain. Selanjutnya, Zhao Feng masih memiliki teknik mata kiri panahan Tuhan, yang menyebabkan gerakannya menjadi sangat misterius. Panah yang ditembak Zhao Feng akan sering berputar di udara dan bahkan menipu mata, mengarah ke titik-titik buta sudut dan kelemahan. Kiu. Yang lebih menakutkan adalah setelah panah ditembak, mereka akan langsung kembali ke Lohou Bo karena mereka seperti ibu dan anak. Busur petir dan kedinginan mencuci gelombang demi gelombang ke Su Zixuan. Yang terakhir mulai menyesal memandang rendah Zhao Feng di awal. Pada saat ini, seluruh situasi dikendalikan oleh Zhao Feng. Zhao Feng tidak perlu berselisih dengan Su Zixuan dan dia perlahan-lahan menggiling yang terakhir. Tanpa keraguan, jangkauan serangan Lohou Bo lebih jauh dari pedang terbang Su Zixuan. Itu hampir tidak bisa dikelola bagi mereka yang berada di alam Ascendet. Untuk mengendalikan pedang terbang dan itu hanya karena bahan pedang terbang itu unik sehingga Su Zixuan mampu mengendalikan mereka. Dalam hal jangkauan, Lohou Bo Zhao Feng bisa mencapai beberapa mil dan panah bisa mencapai kecepatan suara. Di sisi lain, pedang terbang Su Zixuan dibatasi hingga sekitar 20 yard. Jika mereka melebihi kisaran ini, kekuatan formasi akan berkurang. 50 yard adalah batasnya. Karena itu, Su Zixuan hanya bisa bertahan. Tapi kedinginan dan kilat busur Lohou akan mengurangi kecepatannya hingga setengahnya. Su Zixuan harus mengeluarkan kekuatan sejatinya setiap detik untuk melawan erosi dingin dan kilat. Beng gelombang-gelombang Sou-Sou. Pelanggaran dari busur Lohou menjadi lebih dan lebih sengit. Setiap panah Lohou dapat memblokir pedang terbang dan kembali dengan cepat ke haluan untuk mengembalikan energinya. Kekuatan dan kecepatan masing-masing dan setiap panah akan mencapai puncaknya. 3 pedang terbang Su Zixuan mengelilingi tubuhnya dan mereka memblokir keterampilan memanah mematikan Zhao Feng dengan suara ding ding ding. Tapi dengan cara ini, energi yang dia keluarkan sangat besar karena dia harus mengendalikan formasi 3 pedang dan bertarung melawan erosi petir dan dingin pada saat yang sama. Di bawah erosi berkelanjutan dari petir dan es, tubuhnya akan terluka dan dia bisa dibiarkan dengan luka tersembunyi. Su Zixuan menangis dengan sedih di dalam hatinya, tetapi tidak ada cara untuk mundur dari situasi ini. Formasi 3 pedang adalah salah satu gerakannya yang membutuhkan kekuatan penuhnya. Begitu dia menyerah formasi pedang, dia tidak akan bisa memblokir keterampilan memanah Zhao Feng. Para penonton membuat rahang mereka jatuh ke tanah dan mata mereka bermunculan. Mereka belum pernah melihat keterampilan memanah yang merepotkan dan jahat. Dengan menggunakan keuntungan jarak jauh dari Lohou Bo, Zhao Feng menggunakan taktik gilingannya sepenuhnya. 3 pedang terbang Su Zixuan dipaksa untuk bertahan dan bahkan jika dia ingin menyerang, dia tidak bisa karena jaraknya terlalu jauh.
Stand penonton, True Mystic Clan. Ya, Master Klan Mistik sejati menghela nafas, Zixuan terlalu sombong dan ini mengakibatkan dia dipaksa ke dalam situasi ini. Unsur-unsur dalam keterampilan memanah bocah itu sangat merepotkan, membuat lawannya tidak bisa bergerak dan begitu jaraknya terentang, keuntungan dari pedang terbang itu dibatalkan. Master Klan Mistik sejati juga menghela nafas pahit. Dalam hal pertempuran langsung, Su Zixuan adalah yang terbaik selain Chang Yuyue, tapi dia telah diblokir oleh taktik pertempuran Zhao Feng yang tak tahu malu. Petik 2. Kemenangannya belum pasti. Lagi pula, kultivasi Zixuan berada di langit ketujuh dan ia memiliki persediaan angkatan sejati yang murni serta besar. Jika dia bertahan dengan baik, mungkin bocah itu akan lelah lebih dulu. Seorang penatua menyarankan, Area 3, pertempuran antara Zhao Feng dan Su Zixuan mencapai tahap panas merah. Su Zixuan ditekan dan dia dipaksa untuk bertahan. Tetapi keuntungan dari pedang terbangnya yang memiliki kemampuan untuk menyerang dan bertahan ditunjukkan di sini. Selama saya bertahan sedikit lebih lama bocah itu akan lelah, kata Su Zixuan dalam hatinya. Namun, atribut es berasal dari busur loho itu sendiri dan efek petir berasal dari peninggalan petir, jadi penggunaan energi Zhao Feng tidak besar. Itu terutama berasal dari busur loho. Tetapi di sisi lain, Su Zixuan membutuhkan banyak energi untuk membentuk formasi 3 pedang. Jika ini terus berlanjut, aku memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang, tapi... Mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia diam-diam menggabungkan bagian dari kekuatan garis keturunannya ke dalam busur loho. Gelombang Sou. Garis cahaya dari panah telah melampaui kecepatan suara dan mereka telah mencapai tingkat yang baru. Ding ding peng. Percikan terbang kemana-mana ketika keduanya bentrok dan kilat dan es terbang ke segala arah, yang menyebabkan ekspresi Su Zixuan berubah dan dia mundur dengan cepat. Tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, panah loho ketiga telah menghancurkan penghalang suara dan mengirimkan gelombang energi mental. Boom! Su Zixuan hanya mendengar suara ledakan dan muatan petir yang merusak ke dalam benaknya. Tidak bagus, serangan itu mengandung energi mental. Jantung Su Zixuan bergetar ketika ia pulih dengan cepat dengan wajah pucat. Sangat terlambat, panah loho ketiga menembak melalui celah di formasi 3 pedang dan menyebabkan percikan terbang ketika mengenai jaring pedang dan kemudian menusuk bahu Su Zixuan. Ledakan, Su Zixuan didorong mundur beberapa meter oleh panah dan dia mewarnai panah dengan darah. Pada saat yang sama, gelombang petir dan dingin yang kuat mengikis tubuhnya, menyebabkannya menjadi kaku. Kamu kalah. Zhao Feng mencengkeram busur loho dan dia mendarat di tanah saat ketiga panahnya kembali. Saat ini, Su Zixuan sangat terpengaruh oleh petir dan kedinginan. Jika Zhao Feng melanjutkan, mantan tidak akan bisa menolak. Zhao Feng menang. Hakim True Spirit Realm di area 3 memberi Zhao Feng tatapan aneh. Hua, seluruh kerumunan terguncang saat mata mereka semua mendarat di Zhao Feng dengan kaget dan penasaran. Di tribun penonton Iron Dragon Country, dia pertama kali mengubah taktik, lalu dia menekan lawan sebelum menang dengan menggunakan kelemahan lawan, bocah itu tidak sederhana. Salah satu dari mereka berseru. Yang lain semua mengangguk lemah ketika mereka merasa terkejut dengan cara Zhao Feng menang. Momen penentu sejati adalah ledakan kekuatan garis keturunan. Dan itu bukan sembarang kekuatan garis keturunan yang normal. Suara dingin dan jelas datang dari orang misterius itu. Semua orang dari negara naga besi terkejut, tetapi mereka jelas tidak meragukan kata-katanya. Sisi rusak Moon Clan. Ia memenangkan. Fenger menang. Petik 2. Penatua pertama tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Master Klan Bulan Rusak juga tertawa. Hanya Haiyun Master yang tersenyum tidak wajar. Area 3. Zhao Feng menyingkirkan busur loho dan perlahan-lahan dia berjalan dari panggung. Pada saat ini, setiap tindakannya menarik perhatian orang banyak. Bintang baru dari 13 klan lahir. Kemanapun matanya pergi, para murid di area 3 akan menurunkan kepala mereka dengan gelisah. Ini terutama terjadi pada Gu Lanyu, yang wajahnya menjadi hijau dan merah karena dia takut untuk melihat Zhao Feng. Ketika Zhao Feng mengalahkan Su Zixuan, ekspresi Ao Yuetian berubah. Ini, bagaimana itu mungkin? Ao Yuetian memiliki ekspresi warna-warni dan suaranya tidak alami, seolah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia memikirkan kembali bagaimana dia terlalu meremehkan bahkan untuk melirik Zhao Feng kembali di pesta 3 klan. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng telah mengalahkan Su Zixuan,
yang bahkan berperingkat lebih tinggi dari dirinya. Dengan mengalahkan Su Zixuan, itu berarti bahwa Zhao Feng telah menjadi bintang baru dan dia setidaknya memiliki kekuatan yang sama dengan Ao Yuetian. Tidak ada yang aneh baginya. Zhao Yufei tersenyum dan berkata dengan manis, seolah dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Diskusi terus berlanjut di antara kerumunan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kuda yang paling gelap itu sangat menantang dari surga dan berjalan di jalur mukjizat untuk menjadi setara dengan 4 bintang. Tapi ada juga 2 orang yang sangat tenang, Chang Yuyue dan Lin Tong. Meskipun Su Zixuan mungkin kuat, dia tidak bisa melawan bahkan 1 pedang Chang Yuyue atau 1 pandangan Lin Tong. Zhao Feng, saya kehilangan waktu ini karena kesombongan. Ketika kita bertarung nanti, aku tidak akan menahan apapun. Su Zixuan menekan rasa sakit dari luka-lukanya dan berkata dengan enggan. Namun, Zhao Feng bahkan tidak menatapnya. Zhao Feng kemudian melanjutkan untuk mengklaim pertama di area 3 tanpa kekalahan. Bab 230 Final. Setelah beberapa ronde pertempuran lagi, pertempuran di area 3 berakhir. Peringkat di area 3 adalah: pertama, Zhao Feng; kedua, Su Zixuan; ketiga, Gu Lanyu. Zhao Feng adalah kuda tergelap yang telah berjalan di jalan mukjizat dan menjadi bintang. Pada saat yang sama, pendahuluan dari wilayah lain telah berakhir atau akan segera berakhir. Menurut aturan aliansi Banquet, setiap area akan memilih 3 orang jenius untuk memasuki final. Final akan diukir dalam sejarah dan itu akan menentukan nasib mereka. Mereka yang mencapai 10 besar akan menerima hadiah berlimpah dan 3 besar memiliki kesempatan untuk masuk ke Origin Core Ruins. Tempat pertama akan menerima hadiah terbesar, pil spiritual shading. Kultivasi saya berada di puncak langit kelima sekarang dan setelah mencapai langit keenam, saya bisa makan pil yang memungkinkan saya untuk segera mencapai langit ketujuh. Mata Zhao Feng sangat menentukan saat dia mengepalkan tinjunya. Selain itu, mata spiritual Tuhannya dapat memberinya terobosan jika ia memasuki Origin Core Ruins. Ini berarti bahwa jika Zhao Feng datang pertama, kultivasi dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Pada waktu bersamaan, pertempuran dari area 1 menarik perhatian banyak orang. Chang Yuyue vs Bei Moi. Yang terakhir juga merupakan kuda hitam. Jiang, lampu merah menyala di udara seolah-olah itu membuka langit. Pada saat itu, semua orang merasa hati mereka ditusuk. Bidang air gelap, riak biru gelap muncul di sekitar Bei Moi, membentuk penghalang defensif tak berujung seperti lautan. Pada saat yang sama, lampu hijau emas yang menyebar dari baju hijau dan emasnya berputar di sekitar tubuhnya. Sua, pada saat Field of Dark Water terkondensasi, sepasang sayap muncul di punggung Bei Moi, yang memungkinkannya menembak dengan cepat ke arah Chang Yuyue. Namun, tidak ada yang bisa menghalangi pelanggaran Chang Yuyue. Dengan kreaek, pertahanan terkuat Bei Moi, Field of Dark Water, langsung hancur dan itu menyebabkan darah bocor dari mulut yang terakhir. Senyum pahit muncul di bibir Bei Moi. Field of Dark Water-nya mampu memblokir beberapa serangan dari para pembudidaya di Sky ke-7, tapi itu langsung ditebas oleh 1 pedang Chang Yuyue. Untungnya, dia memiliki kemeja hijau dan emasnya, yang merupakan barang warisan yang tidak hanya meningkatkan pertahanannya, itu juga kecepatannya, yang memungkinkannya untuk bergerak ke arah Chang Yuyue. 10 meter, 8 meter, 5 meter. Sejak awal perjamuan aliansi, tidak ada yang pernah begitu dekat dengan Chang Yuyue. Ini juga pertama kalinya seseorang berhasil memblokir salah satu gerakan Chang Yuyue tanpa dikalahkan. Pertahanan bocah ini sangat kuat. Ekspresi Chang Yuyue berubah perlahan. Dibandingkan dengan kekuatan yang Bei Moi miliki di Pesta 3 Klan, dia telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Zhao Feng, Ao Yuetian dan Su Zixuan semua akan merasa sulit untuk menerobos Field of Dark Water, tapi sayangnya, lawannya adalah Chang Yuyue, yang telah menebasnya hanya dengan 1 pedang. Dark Water, Reverse Dragon Strike. Gelombang besar air melonjak dari Bei Moi dan melilit lengannya, membentuk pusaran air yang menabrak Chang Yuyue. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini mengejutkan. Bahkan Ao Yuetian harus mengakui bahwa perbedaan antara dia dan Bei Moi telah berkurang secara dramatis. Yang terakhir adalah pada tingkat bahwa ia berada di Pesta Klan 3. Bunuh awan, menebas gelombang. Chang Yuyue berhenti sedikit sebelum menebas pedang keduanya, yang langsung menyebabkan suara hancur. Orang hanya bisa melihat kilatan cahaya putih menembus ke langit, menyebabkan barisan pertahanan bergoyang dan bahkan sedikit retak. Tidak baik,
Hakim Realm Spirit benar berseru dan dia mengirim energinya ke arah Ai untuk menstabilkannya. Sulit membayangkan seberapa kuat pedang itu untuk mencapai tingkat itu. Celepuk, Beimoy sudah berada di tanah dan luka pedang membentang dari dahinya, melewati hidungnya, hingga dadanya. Chang Yuyue masih bersih dan matanya masih jernih. Dengan satu pedang, dia telah menghancurkan semua jenius dari 13 klan di bawah kakinya. Para jenius dari generasi yang sama dengannya dijauhi dan sedih memikirkan dihancurkan oleh seorang wanita. Kekuatan pedang ini hanya, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Mata kirinya mulai menganalisis bagaimana situasinya jika dia menghadapi satu pedang itu. Hasilnya adalah kekalahan instan. Tentu saja, Zhao Feng juga tahu kelemahan Chang Yuyue. Menjadi seseorang yang fokus pada pedang dan puncak pelanggaran, pembelaannya tidak akan terlalu bagus. Tapi bukan hanya Zhao Feng yang tahu ini, semua orang juga tahu. Chang Yuyue sendiri juga akan tahu ini. Tapi masalahnya adalah, siapa yang bisa memblokir pedangnya? Satu pedang menembus 10.000 teknik. Setiap keterampilan dikurangi menjadi beberapa bagian olehnya. Chang Yuyue menjadi mudah pada pukulan terakhir atau Beimoy sekarang akan menjadi dua bagian. Penempatan dari area satu juga keluar. Pertama, Chang Yuyue. Kedua, Beimoy. Ketiga, Liu Qianlong. Chang Yuyue dan Liu Qianlong keduanya dari klan pedang awan dan juga pembudidaya pedang. Sudah merupakan prestasi luar biasa bagi Beimoy untuk mengalahkan Liu Qianlong dan ini terkait dengan pertahanannya yang kuat. Penggarap pedang akan kalah jika mereka menghadapi lawan dengan pertahanan yang kuat karena mereka tidak bisa bertahan lama. Setelah itu, penempatan dari area 2 keluar. Pertama, Lin Tong. Kedua, Zhao Yufei. Ketiga, Yan Chuan. Yan Chuan juga merupakan kuda hitam yang telah mengalahkan Yang Gan, tapi di akhirnya kalah dari Zhao Yufei. Final dihasilkan dari area 4. Pertama, Ao Yuetian. Kedua peringkat tempat kedua dan ketiga adalah para kultivator yang telah mencapai 10 teratas di perjamuan terakhir, masing-masing berasal dari klan pedang awan dan kuil kuno. Sekarang, pendahuluan telah berakhir dan semua murid yang mewakili diizinkan untuk beristirahat selama 1 malam untuk mempersiapkan final besok. Final juga merupakan titik penulisan sejarah. Bahkan para murid yang kalah tidak mau ketinggalan. Selanjutnya, 13 klan menganalisis jumlah murid yang telah mencapai final. Cloud Sword Clan, Kuil Kuno, Klan Bulan Rusak, Lin Moon Clan. Keempat klan mengambil proporsi besar dari para murid yang berpartisipasi dalam final. Jade Secluded Palace dan True Mystic Clan keduanya hanya memiliki satu yang berpartisipasi masing-masing. Klan Pedang Awan memang layak menjadi klan teratas dari 13 klan dan mengambil tempat terbanyak. Tetapi dibandingkan dengan peringkat banquet sebelumnya, klan Pedang Awan dan Kuil Kuno memiliki kurang dari normal. Ini karena ada terlalu banyak kuda hitam saat ini. Zhao Feng, Zhao Yufei, Beimoy dan Yan Chuan adalah orang-orang yang benar-benar tidak terkenal dan penampilan Broken Moon Clan sangat mengejutkan. Klan ini yang awalnya di bagian bawah 13 klan dan sekarang, memiliki 2 orang memasuki final dan salah satu dari mereka bahkan telah mengambil tempat Su Zixuan menjadi salah satu bintang. Wajah semua orang dari klan Rusak Bulan Merah. Aliansi Banquet tidak hanya mementingkan kemuliaan masing-masing klan, juga dikaitkan dengan berapa banyak sumber daya yang dimiliki masing-masing klan. Di masa lalu, klan Bulan Rusak hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk memiliki 1 orang memasuki final. Setidaknya dalam beberapa kali terakhir, tidak ada yang bisa masuk ke final. Mayoritas tempat diambil oleh klan Pedang Awan dan Kuil Kuno. Klan lain merasa lebih sulit untuk mendapatkan satu, yang membuatnya lebih sulit bagi klan Rusak Bulan. Kami telah melanggar norma untuk pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bisa dikatakan bahwa ada elit sejati kita. Beberapa generasi tua berkata, para jenius yang berpartisipasi dalam final berasal dari beberapa klan dan tidak ada satu klan yang pernah mengambil semua tempat sebelumnya. Pagi kedua, final resmi dimulai. Para murid yang berpartisipasi telah menyegarkan diri mereka dan mereka telah mencapai kondisi puncak mereka. Keempat area digabung menjadi satu area besar, area final. Batas-batasnya sangat meningkat. Kedua belas keajaiban duduk di posisi masing-masing di depan area terakhir, sementara penonton sedikit lebih jauh. Aliansi Banquet sekali dalam 10 tahun telah memasuki tahap terakhir dan akan memasuki catatan sejarah dan menarik banyak penonton. Negara-negara terdekat dan 13 klan semua memiliki orang di sini.
Meskipun jumlah penontonnya tidak besar, semua orang yang hadir adalah elit generasi muda atau lebih tua. Pertempuran pertama, Chang Yuyue vs Qi Jiu. Satu dari 4 hakim, yang ada di masing-masing, mengumumkan sudut. Aku mengakui kekalahan. Pemuda bernama Qi Jiu tersenyum pahit dan dia menyerah. Dia berasal dari klan yang sama dengan Chang Yuyue. Pertempuran kedua, Lin Tong vs Bei Moi. Lin Tong yang berpakaian hitam dan Bei Moi berwarna hijau dan emas berjalan ke arena dan mereka berdiri 100 meter terpisah. Bei Moi bukan seseorang untuk mengakui kekalahan dengan mudah dan sepasang sayap hijau keluar dari kemeja emas hijau sebagai pusaran air terbentuk di lengannya yang menyerang Lin Tong. Mata absen surgawi. Mata Lin Tong menjadi gelap dan mereka tampaknya berubah menjadi jurang dengan lampu merah di tengah yang seakan menghisap jiwa seseorang. Pada saat ini, Lin Tong seperti penguasa neraka saat dia menatap dingin ke Bei Moi. Celepuk, Bei Moi jatuh ke tanah yang dibasahi keringat dingin dengan rasa takut tertulis di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Dia setidaknya bisa memblokir pedang pertama Chang Yuyue, tetapi menghadapi Lin Tong, yang menggunakan mata absen surgawi langsung, dia dikalahkan hanya dengan satu pandangan. Setiap kali Lin Tong menyerang, semua orang akan dipindahkan. Baik Su Zixuan dan Ao Yuetian sangat waspada di mata mereka. Bahkan seseorang sekuat Chang Yuyue mengalami perubahan ekspresi. Ada 2 orang yang tidak bisa dikalahkan dalam aliansi bankuet, Chang Yuyue dan Lin Tong. Seseorang akan dikalahkan dalam satu pedang atau dengan satu tatapan. Zhao Feng vs Yan Chuan. Segera giliran Zhao Feng. Tidak sulit bagi semua orang untuk menyadari bahwa orang-orang yang lebih kuat datang lebih dulu. Hahaha, biarkan aku melihat berapa banyak berat yang bisa ditarik oleh bintang. Yan Chuan tertawa keras ketika lampu emas dan perunggu menyelimuti tubuhnya. Segera setelah itu, simbol menyala muncul. Dari 4 bintang, dia hanya takut dan menghormati Chang Yuyue dan Lin Tong. Adapun Su Zixuan dan Ao Yuetian, dia juga mewaspadai mereka. Tetapi bagi Zhao Feng, bintang baru, dia tidak.